Mari kita lanjutkan sekarang terkait kepala dan badan. Kepala dan badan. Jadi kepala itu adalah yang jika dibandingkan dengan tubuh atau badan kita, artinya adalah semua yang di bawah kepala. Kepala adalah yang, badan adalah yin. Nah, ini ketika dua hal dibandingkan, yaitu kepala dan badan, maka semua yang di bawah kepala adalah yin. Kemudian kepala itu sebagai tempat semua saluran atau meridian bersifat yang, berawal dan berakhir. Ini cukup dipahami sekilas saja karena akan sangat panjang. Intinya adalah bahwa pada kepala itu ada yang namanya meridian atau saluran bersifat yang, kemudian mereka itu awalnya dari situ, akhirnya juga dari situ. Nanti kalau kita melihat pada patung akupuntur atau pada apa namanya gambar meridian pada kepala, nanti kita akan tahu apa saja saluran bersifat yang. Tetapi di sini kita belum membahas itu agar tidak membingungkan. Nah, kemudian berawal dan berakhir, kemudian mereka juga bertemu karena sebagai pusat awal dan akhir saluran-saluran yang ini. Sekilas dipahami dalam garis besarnya saja. Ini terkait dengan yang. Nah, kemudian yang namanya kepala itu sangat terkait dengan unsur yang mana unsur yang itu dia adalah sifatnya adalah naik, kemudian ke atas, kemudian dia ada di bagian atas. Ini adalah sifat dasar dari yang. Nah, maka dari itu, karena sifatnya yang itu naik, kemudian sifatnya ke atas, kemudian dia juga bersifat di atas, maka kepala sebagai puncak tubuh manusia, apa-apa yang bersifat yang itu pasti naik, dan kalau naik ujungnya itu adalah di kepala. Maka kalau misalnya penyakit-penyakit yang atau tanda dan gejala yang bersifat yang itu biasanya bisa nampak di kepala. Kita ambil dari contoh emosi. Nah, dari contoh emosi kita ambil contohnya adalah marah atau kemarahan. Nah, marah itu kaitannya dengan organ liver, atau liver itu disebut juga hati. Nah, kemudian ketika seorang itu marah, maka akan membuat energi yang pada liver itu akan naik sampai bisa ke tenggorokan, kemudian bisa sampai ke wajah, ke kepala. Maka ketika orang itu marah, maka akan menimbulkan wajah merah, dan kemudian akan juga menimbulkan mata merah, bisa juga menimbulkan pusing yang menyakitkan, seperti ditusuk-tusuk. Nah, ini contohnya bahwa marah
itu kaitannya dengan liver, kemudian membuat energi yang pada liver itu naik ke atas bahkan sampai ke kepala. Nah, kalau sudah di kepala akan tampak gejala energi yang, yaitu wajah merah, mata merah, kemudian pusing yang seperti menusuk-tusuk dan seperti menyakitkan. Contoh lain, misal tidak pada marah, tidak pada emosi. Contoh lainnya adalah yang bisa menimbulkan wajah merah, kemudian mata merah, kemudian pusing yang menusuk-nusuk menyakitkan, itu adalah ketika suhu cuaca yang panas, kemudian bisa juga karena makan yang pedas, atau terkena sinar matahari, berjemur di sinar matahari, misalnya ketika beraktivitas di luar rumah. Nah, ini juga bisa membuat energi yang itu tampak di kepala. Tanda dan gejalanya nanti kalau terkena suhu cuaca yang panas, sinar matahari, kemudian makan yang pedas, itu bisa menimbulkan matanya jadi merah. Kemudian bibir juga bisa memerah, termasuk mata merah, wajah memerah, kemudian pusing yang kemudian bisa menyakitkan. Seperti itu. Nah, kemudian karena kepala itu dia ada di atas puncak tubuh, itu seperti puncak pada pohon, pada pohon apapun. Nah, pada pohon apapun, nah ini adalah kepalanya karena ada di puncak yang banyak daun, itu dia mudah dipengaruhi oleh penyebab penyakit dari luar yang bersifat yang itu, atau kita sebut patogen yang bersifat yang itu, contohnya adalah angin dan panas, musim panas. Dipahami dulu garis besarnya seperti ini. Ibarat pohon, manusia ibarat pohon. Nah, di kepala atau di puncak pohon itu dia akan mudah digoyang-goyang oleh angin. Kemudian dia pasti yang pertama terkena panas pada musim panas. Maka angin atau panas musim panas disebut sebagai patogen atau penyebab penyakit yang bersifat yang. Mereka itu mudah mempengaruhi bagian puncak tubuh sebagaimana di alam. Contohnya manusia seperti pohon. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Contoh yang mudah seperti itu. Karena nanti akan ada pembahasan tersendiri terkait dengan patogen. Kemudian masih dengan pembahasan terkait dengan kepala yang bersifat yang. Nah, di sini ada titik-titik akupuntur di kepala yang fungsinya adalah untuk menaikkan energi yang. Nah, titik untuk menaikkan energi yang di kepala adalah titik 20. Ini kalau pada teori tentang bekam itu ada di umumugis, jadi di puncak kepala. Nah, titik ini, jadi banyak titik di kepala yang bisa menaikkan energi yang, tetapi yang biasa digunakan adalah titik 20 umumugis di puncak kepala.
itu untuk menaikkan energi yang. Pada kasus apa? Contohnya adalah pada kasus tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah. Kemudian pada wasir atau pada turun berok. Nah, wasir ambeien atau pada turun berok. Kemudian pada darah rendah itu bisa menggunakan titik DU20. Caranya adalah dengan di akupuntur terlebih dahulu. Untuk di akupuntur terlebih dahulu, kemudian di moksa atau dilakukan pemanasan. Akupuntur dan di moksa. Karena apa? Karena darah rendah, wasir, kemudian turun berok itu bisa disebabkan oleh lemahnya energi yang pada organ limpa, sehingga gagal dia dalam mengatur darah atau menjaga darah, kemudian gagal untuk menjaga posisi organ. Kalau wasir itu kan anusnya kemudian turun berok, itu bisa organ usus dan lain sebagainya dia turun. Nah, itu karena lemahnya yang limpa. Karena limpa itu bertugas untuk menjaga posisi organ supaya tetap di tempatnya. Karena sangat lemah yang limpa itu, maka dia gagal untuk melaksanakan tugasnya. Nanti ini titiknya adalah DU20 untuk menaikkan energi yang dengan diakupuntur dan dimoksa untuk membantu gejala tekanan darah rendah, wasir, dan turun berok. Itu seperti itu. Kemudian kita akan masuk pada yin, yaitu pada badan. Yin yaitu pada badan manusia. Lebih utamanya adalah dada dan perut. Nah, kalau dada dan perut ini dia digunakan, titik-titik di sini digunakan untuk menyuburkan, untuk memberi gizi, kemudian untuk menutrisi. Itu menggunakan titik di dada dan di perut. Kemudian titik tersebut juga nantinya menjadi titik yang kemudian bisa digunakan ketika terjadi kurang gizi di tubuh, kurang nutrisi di tubuh, terlalu kering di tubuh, maka digunakan untuk menyuburkan, untuk memberi gizi, memberi nutrisi, membasahkan, melembabkan. Itu semua bisa menggunakan titik di dada dan di perut. Nah, kemudian kalau di dada dan perut, yaitu di badan, itu dia rawan dingin dan lembab. Rawan apa dingin dan lembab ini? Ini adalah patogen atau penyebab penyakit dari luar yang menyerang tubuh, yaitu dingin dan lembab. Itu rawan menyerang bagian bawah. Ibarat pohon tadi itu pada bagian tengah dan bagian ke bawah itu dia kalau banjir dia yang akan terkena luapan banjir, maka di situ ada dingin dan lembab. Nah, kemudian kita kembali lagi sedikit, ada yang terlewat terkait dengan ini. Untuk yin pada badan sudah cukup, sangat singkat, tetapi yang lebih panjang malah justru yang di kepala. Nah, tadi adalah
penyebab penyakitnya atau patogen itu sudah ada angin dan panas, musim panas. Nah, ini yang belum kita bahas adalah pada contoh gejala yang disebabkan oleh angin itu seperti leher yang getar dan kaku. Nah, seperti ketika naik motor kemudian kena angin itu akan lehernya bergetar dan kaku, terutama pada tengkuk. Kemudian kepala pusing karena terkena angin, kemudian pilek atau flu, kemudian bisa juga menyebabkan demam, kemudian bisa menyebabkan hidung tersumbat. Hidung tersumbat seperti itu. Kalau panas, musim panas biasanya menyebabkan demam dan kekeringan di tubuh. Kekeringan di tubuh seperti jadi sembelit. Karena apa? Karena tinjanya kering. Kemudian bisa juga sakit tenggorokan karena tenggorokannya kurang lembab, karena ada musim panas yang menyerang ke dalam tubuh. Mungkin itu saja tambahannya. Nah, ini jadi sudah jelas antara perbandingan kepala dan badan antara yang dengan yin. Kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.